Ini buahnya luar biasa sekali seperti ini. Bunga kecil-kecil sudah mulai bermunculan. Jadi agar lebih serempak munculnya, kita hari ini kita akan melakukan penyepraian kawan-kawan, yaitu penyepraian cabai rawit kaliber, di mana penyepraian hari ini bertujuan untuk memunculkan tunas-tunas baru agar nanti tidak pernah berhenti berbuah. Jadi kalau tunas baru muncul akan memunculkan bunga-bunga baru juga. Nah, sebelum kita melakukan penyepraian cabai rawit kaliber, kita akan ke lahan yang satunya lagi kawan-kawan, di mana lahan yang satunya ini dulunya bekas tanaman cabai rawit angkasa 89 yang ditumpang sari dengan tanaman kubis. Nah, lahan yang itu atau lahan yang cabai rawit angkasa 89 sudah kita bersihkan. Kita lihat dulu kondisinya, dan rencananya juga akan ditanami yang namanya cabai rawit sniper, tetapi tetap ditumpang sari lagi dengan tanaman kubis. Jadi dulunya tumpang sari cabai dengan kubis, sekarang akan kita tanami lagi cabai dengan kubis kawan-kawan. Tetap kita tumpang sari rencananya. Kita ke lahan dulu kawan-kawan, kita lihat kondisi lahan cabai rawit angkasa 89 dan kubis yang sudah kita bersihkan. Nah, ini lahan yang akan kita tanami cabai lagi kawan-kawan, sudah kita bersihkan. Dulunya ini adalah lahan bekas tanaman cabai rawit juga. Nah, ini kita dalam satu bedengan ini, ya, bisa dilihat. Kita tanam di tengahnya saja dulu nih, satu jalur ke sana. Kemudian ini ada lubang kiri kanannya ini, nah di sini. Nah, ini lubangnya. Lubang sini dengan lubang sana itu dulu bekas tanaman kubis atau kul kawan-kawan. Jadi kita dulu tumpang sari. Ini bekas tanaman cabai rawit angkasa 89. Kalau kulnya itu jenis Polaris dulu kiri kanannya. Ini lebar bedengan kurang lebih 90 cm. Kalau panjang bedengan ini disesuaikan dengan kondisi lahan. Ini lahannya miring ini kawan-kawan, dari sini ke sana itu miring. Jadi air tidak bisa diam di selokan itu. Jadi begitu ada hujan deras sekalipun, dia langsung hilang airnya. Nah, seperti itu. Nah, kita rencana seperti tadi sudah kita sampaikan, akan kita tanami cabai lagi. Dan ditumpang sari lagi dengan kubis. Jadi tanpa melakukan pembongkaran mulsa. Nah, jadi lebih efektif seperti ini. Jadi modal lebih minim. Jadi mulsa kita tidak mengeluarkan ongkos kerja untuk membuat bedengan, tidak. Nah, memang seperti itu biasa yang kita lakukan. Jadi menanam cabai di lahan yang sama tanpa olah lahan berulang kali. Nanti ada perlakuan khusus sebelum menanam cabai. Bibitnya masih sangat kecil kawan-kawan. Yang kita tanam nanti rencananya adalah sniper. Jadi kita menanam sniper kawan-kawan. Kita sudah buat bibitnya. Nah, seperti ini. Ini bambunya masih utuh ini. Nah, kita biarkan. Nanti kita belum tahu pasti apakah nanti cabainya masih di tengahnya saja satu atau kiri kanan cabai, kemudian kubisnya di tengah. Hanya merubah posisi. Tapi kita belum pastikan, disesuaikan nanti jumlah bibit, karena kita akan menanam dua lahan untuk tanaman cabai. Jadi kalau lahan yang satunya nanti bibitnya ada lebih, baru kita akan pindah ke sini. Nah, seperti itu. Dan hari ini kita akan melakukan penyepraian di cabai rawit kaliber kawan-kawan. Situasi saat ini cuacanya lumayan bagus, terang seperti ini. Biasanya diguyur hujan setiap hari.
Nah, mumpung terang seperti ini, kita akan melakukan penyeprian. Nah, penyeprian di cabai rawit kaliber itu bertujuan untuk memunculkan tunas-tunas baru, bunganya akan muncul lagi, karena tanaman cabai yang akan kita spray ini, cabai kaliber, itu sudah panen berulang kali, kurang lebih kemarin 12 kali, kawan-kawan, dan belum menambah pupuk susulan, hanya baru sekali. Nah, rencananya kita spray dengan suplemen tanaman agar tunas dan bunganya muncul kembali. Jadi tidak pernah berhenti berbuah atau berbunga, kawan-kawan. Nah, kita ke sana dulu ke lahan yang satunya, kawan-kawan. Halo, kawan-kawan. Kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini, seperti biasa kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana bisa dilihat di samping saya ini, tanamannya sangat luar biasa sekali, sangat subur, buahnya lumayan banyak. Dan hari ini kita berada di kebun pagi-pagi. Kita akan melakukan kegiatan penyeprian. Nah, penyeprian hari ini bertujuan karena tanaman sudah boleh dikatakan dipetik berulang kali, perlu kita melakukan penyeprian nutrisi atau suplemen tanaman, di mana bertujuan agar tunas-tunasnya muncul lagi, bunga dan buahnya akan muncul. Jadi dengan demikian maka tidak akan pernah berhenti berbuah. Ini sangat penting sekali. Jadi kalau tanaman terus berbuah, otomatis hasilnya akan maksimal, akan berlipat ganda. Nah, ini tujuan kita. Seperti yang kita sampaikan, selain kita melakukan penyeprian dengan tujuan memunculkan tunas-tunas baru atau bunga-bunga baru, karena tanaman cabai ini masih kondisi berbuah, makanya untuk memaksimalkan tonase atau berat buah, yang terpenting agar tanaman atau buah ini terhindar dari busuk buah atau patek, kawan-kawan, kita juga menambah bahan yang lainnya. Nah, hari ini kita menggunakan hanya 3 bahan. Yang 2 bahan adalah merupakan suplemen tanaman yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Yang satunya merupakan pupuk organik cair yang luar biasa sekali, agar tanaman tetap berwarna hijau, jadi tetap tumbuh maksimal. Apalagi cuaca di tempat kita ini boleh dikatakan tidak stabil, kadang-kadang panas dan hujan mendadak. Ini menyebabkan kondisi tanaman itu menjadi stres. Nah, untuk mengatasi stres seperti ini, kita menambah yang namanya satu bahan organik yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kawan-kawan, ikuti videonya terus, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum melakukan penyeprian, kita lihat dulu kondisi tanamannya, kawan-kawan. Dan ini merupakan tanaman cabai rawit varietas kaliber. Jadi buahnya sangat luar biasa sekali, seperti ini, sangat bergerombol, sangat luar biasa lebatnya. Ini tanaman cabai ini sudah merah-merah, kawan-kawan, seperti ini. Itu sudah kelihatan merah-merahnya, padahal baru kemarin kita melakukan pemetikan, jadi sangat cepat merahnya. Dan ini sudah kita melakukan pemetikan 12 kali. Jadi dipetik 12 kali, buahnya masih dilihat di sini, sangat luar biasa sekali, masih sangat lebat. Nah, kita lihat dulu ke sananya, kawan-kawan. Nah, ini kita sudah bersihkan juga lubang-lubang pupuknya. Jadi lahannya sudah bersih, itu di bawahnya sudah kita bersihkan lubang-lubang, karena biasanya ada rumput. Ini buahnya luar biasa sekali, seperti ini. Jadi cabai rawit kaliber itu tipenya ori, tetapi dia lebih besar dari ori, kawan-kawan. Kalau cabai rawit kaliber, nah itu kita enaknya menanam cabai rawit kaliber itu, jadi cepat ngambilnya, cepat dapat banyak gitu kalau ngambil, kawan-kawan, karena buahnya besar-besar. Seperti ini. Ini merah, ini sudah waktu petik sebenarnya ini. Tetapi kita akan spray dulu, kawan-kawan. Nah, ini. Jadi tipe buahnya seperti ini. Jadi ujungnya tumpul. Kalau kita pegang seperti ini sangat keras sekali. Dia keras. Kita ke sana lagi. Lihat kondisinya. Ini. Bisa dilihat buahnya. Luar biasa sekali. Nah, penyeprian hari ini seperti yang sudah kita sampaikan, agar tunas-tunasnya terus bermunculan. Jadi dengan demikian, maka dia kondisi tanaman itu akan terus berbuah, kawan-kawan. Nah, di sini ini kan bakal tunas ini. Ini bunga kecil-kecil sudah mulai bermunculan. Jadi agar lebih serempak munculnya, kita spray dengan bahan khusus yang sangat luar biasa. Dengan demikian maka panen akan terus berkelanjutan, teman-teman. Nah, seperti ini.
Luar biasa sekali, masih sangat subur tanamannya. Buahnya masih gembel ini. Nah, ini bunganya juga ini sudah bermunculan lagi. Ini sudah lumayan banyak merah-merahnya kawan-kawan, seperti ini. Nah, ini tuh. Dari dalam satu perantingan ini double-double seperti ini. Jadi cabai rawit kaliber ini yang kita tanam ini perantingannya sangat pendek sekali. Jadi kalau perantingannya pendek, dia buahnya akan lebih banyak. Nah, seperti ini. Bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk penysprayan hari ini, kita menggunakan hanya 3 jenis bahan. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi para petani. Jadi dengan 3 bahan ini, tanaman akan maksimal buahnya akan tetap subur. Nah, yang pertama kita jelaskan dulu, yaitu asam amino. Nah, seperti ini mereknya Premino. Ini merupakan asam amino dan pupuk cair protein. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, karena cuaca di tempat kita yaitu kadang-kadang panas, tiba-tiba hujan mendadak, biasa imun tanaman tidak stabil atau tanaman mengalami stres. Jadi agar daun tetap hijau, tidak berwarna kuning, nah, makanya kita menambah ini, yaitu asam amino. Jadi sangat bagus sekali. Asam amino ini bisa digunakan sebenarnya di fase pertumbuhan dan fase generatif atau fase pembuahan. Biasanya kalau tanaman cabai sudah berbuah seperti ini akan mengalami perubahan warna daun. Jadi daunnya biasanya agak kuning-kuningan, maka perlu menambah namanya asam amino seperti ini. Dan yang kedua yaitu suplemen tanaman. Nah, seperti ini sudah tidak asing lagi. Ini mereknya Mordenpool. Ini ada kandungan pyridoxine fosfatnya, kawan-kawan. Jadi sangat bagus sekali Mordenpool ini untuk memacu perakaran dan tunas, menebalkan dan memperkuat daun, serta merangsang pertumbuhan bunga. Jadi kalau kita rutin menyepreikan Mordenpool di saat sudah panen, maka tunas-tunasnya akan terus bermunculan. Jadi dengan demikian maka terus memunculkan bunga dan buah nanti. Akhirnya panen terus berkelanjutan. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu suplemen tanaman juga kawan-kawan, yaitu Kalimet. Ini suplemen tanaman fase generatif atau fase pembuahan. Ini sangat bagus sekali digunakan di saat tanaman sudah berbuah. Jadi salah satu manfaat Kalimet itu untuk menebalkan buah itu. Jadi kalau kita pegang seperti ini dia keras sehingga mempunyai daya tahan simpan, dan yang terpenting mempunyai ketahanan terhadap serangan jamur yaitu patek atau antraknosa. Nah, seperti itu. Jadi kalau buahnya bagus, mulus, otomatis harga akan mengikuti. Nah, seperti itu. Nah, dosis masing-masing yang ini kita akan memakai rata, kawan-kawan. Jadi untuk asam amino Premino ini kita memakai satu tutupnya ini kurang lebih 30 mili. Mordennya kita akan memakai 3 tutup juga, kurang lebih 30 mili. Kalinetnya juga kita akan memakai 3 tutupnya untuk satu tangki semprot. Nah, seperti itu. Jadi semuanya rata, kawan-kawan. Jadi tidak ini 2 atau ini 1. Pokoknya kita hantam rata aja, 30 mili, 30 mili. Nah, ini, kawan-kawan, alat spray yang akan kita gunakan. Kita menggunakan alat spray elektrik. Ini takarannya kurang lebih 16 liter ini. Nah, seperti ini. Ini sudah ada airnya setengah, kita sudah siapkan. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita menggunakan 3 bahan. Nah, yang pertama yaitu asam amino Premino ini. Kita kocok dulu sedikit. Kita memakai 30 mili, yaitu kurang lebih 1 tutupnya ini. Oke. Kita tutup dulu. Nah, aduk dulu kawan-kawan biar bagus ya. Nah, yang kedua kita memakai suplemen tanaman yaitu Mordenpool. Nah, kita memakai 3 tutupnya ini. Ini 1 tutupnya kurang lebih 10 mili kalau tidak salah. 1, 2,
3. Oke, sudah cukup segitu. Kalau mau 4 mili, 40 mili tidak menjadi masalah, tetapi kita akan memakai rata seperti yang sudah kita sampaikan tadi, hanya 30 mili. Dan yang ketiga, yaitu suplemen tanaman lagi, yaitu Kalinet. Ini agar buahnya menjadi lebih tahan terhadap serangan patek, khususnya antraknosa, mempunyai daya tahan simpan, dan yang terpenting bobotnya lebih berat, kawan-kawan. Kita memakai 3 tutupnya ini juga. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Kita aduk dulu. Nah, untuk 3 bahan ini bisa dicampur dengan perekat, bisa juga dicampur dengan fungisida juga bisa juga dicampur dengan insek. Nah, terserah kawan-kawan. Tetapi hari ini kita hanya menggunakan 3 bahan seperti ini. Kita aduk dulu biar dia tercampur merata. Nah, sudah merata baru kita tuangkan ke tangki semprot seperti ini. Kegiatan kita hari ini melakukan penyedang cabai rawit kaliber, kawan-kawan, sudah selesai kita lakukan, dimana sudah seperti yang kita sampaikan tadi. Tujuan penyepraian hari ini untuk memunculkan tunas-tunas baru. Dengan munculnya tunas-tunas baru, maka bunga dan buah akan terus muncul dan panennya akan terus berkelanjutan. Nah, ini masih basah ini, kawan-kawan, seperti ini. Nanti rencananya juga kalau ada panas terus atau cuacanya atau dalam arti kata hujan mulai berkurang, kita akan menambah pupuk susulan. Jadi karena untuk tanaman cabai rawit kaliber ini kita hanya baru sekali memberikan pupuk susulan, kawan-kawan, yaitu di usia tanaman kurang lebih 60 hari setelah pindah tanam. Jadi pupuk yang kita gunakan yaitu Pertipos dimix dengan KNO3 yang putih. Nah, seperti itu dosisnya 5:1, Pertiposnya 5 kilo, KNO3 putih 1 kilo. Dan kita mix dengan Trichoderma. Kita memakai Biosigma waktu lakukan pupuk susulan pertama kali. Nanti mudah-mudahan nanti cuacanya bagus, tidak ada hujan, ada panas.
kita rencananya memberikan pupuk susulan lagi. Dan ini lubangnya sudah kita bersihkan kemarin juga kawan-kawan. Jadi sudah bersih ini seperti ini lubang pupuknya. Nah seperti ini. Ini ada jatuh ini tuh rontok ya ini karena curah hujan cukup tinggi. Nah ini akarnya sudah keluar sampai ini seperti ini. Kalau kondisi tanahnya ini gembur kawan-kawan, gembur berpasir, jadi lembek dia. Jarak tanamnya ini kurang lebih 60, kesananya 55. Boleh dikatakan 60 kali 60 sebenarnya, tapi kalau kesananya kurang lagi sedikit lah, anggaplah 55 kawan-kawan. Nah ini di sini kita akan memberikan pupuk susulan nanti kawan-kawan. Waktu pertamanya di usia 60 seperti yang sudah kita sampaikan, kita juga memberikan di sini 1 sendok makan. Nanti juga sama mungkin pupuknya, tergantung nanti kondisi cuaca kawan-kawan. Jadi kalau hujan terus kita nggak jadi memberikan pupuk susulan. Nah ditakutkan tanaman subur dan mudah diserang penyakit. Itu yang kita takutkan sebenarnya kalau hujan. Tetapi kalau tidak hujan, ada panasnya, kita akan menambah pupuk susulan. Nah terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.